Semua orang bilang jadi ibu itu hal yang paling indah di dunia. Tapi tak banyak yang cerita betapa sendirinya rasa di awalnya. Saat suara kita tak didengar, saat setiap langkah terasa salah, dan dunia seolah tahu lebih dari kita tentang anak kita sendiri. Ini adalah kisah Rina, seorang perempuan yang baru saja menjadi ibu. Bukan ibu yang langsung bisa segalanya, tapi ibu yang berani mencoba meski hatinya penuh luka. Karena menjadi ibu bukan tentang sempurna, tapi tentang tumbuh. Satu hari, satu pelukan, satu napas dalam satu perjalanan yang panjang bersama cinta. Ini kok warnanya gini semua sih? Iya Bu, soalnya bagus, soalnya juga bahannya juga bagus Bu. Enggak lah, enggak. Seperti ini ya, kalian tuh harusnya cari warnanya tuh yang terang-terang. Dulu ibu tuh pas lahiran Dimas, warnanya tuh terang-terang, enggak ada warna pastel semua. Nah, nggak apa-apa, ini kan Rina yang suka, dia sudah nyiapin semuanya Mah. Ya kan kita nggak tahu kalau bayinya cowok apa cewek. Masa dibeli warnanya sama-sama kayak gini sih? Ini kok bedongnya cuma 3 sih, Nak? Ya Allah, Nak. Besok mau ngebawain ya dari rumah ya. Minyaknya juga, minyak telurnya. Ya pakai zaman dulu, Bay. Ya? Ya Bu. Yang bener. Gini aja nggak bisa. Kalian tuh ya, belum tahu aja gimana repotnya ngurus bayi. Ini dibilangin malah nggak nurut gini. Serah kalian aja deh. Pusing, Mama. Aku tuh capek, kenapa sih semua kemauan orang tuh harus sesuai dengan keinginan dia. Padahal kan aku yang hamil, tapi malah aku yang nggak bisa berbicara. Maaf ya Rin, ibu mama tuh pasti niatnya mau bantu. Tapi nanti aku akan ngomong pelan-pelan ya sama mama. Ih, anaknya kecil banget ini. Dulu Dimas tuh beratnya 3,8. Ini kecil banget. Ih, kamu tuh pernah makan daging, tau gak sih? Mama, Nanti kamu jangan males-malesan buat bangun olahraga. Kalau bisa asinya kurang, pakai formula aja. Biar nanti bayinya cepet kenyang. Bener gak? Selamat siang Ibu Rina, gimana kabarnya Ibu hari ini Bu? gak tahu sih, cuma capek rasanya sih. Itu wajar ya Ibu, karena Ibu baru sedang melewati proses yang besar, di mana tubuh Ibu dan pikiran Ibu sedang dalam masa targetin atau sedang dalam masa adaptasi. Jadi kalau Ibu merasa bingung, cemas, bahkan takut, itu sangat wajar Ibu. Dia tuh cuma lebay itu sus. Saya dulu ya pas lahirannya Dimas, saya langsung sendiri, nggak sebaik ini, lebay banget jadi orang. Ma, udah dulu deh. Rina ini butuh istirahat. Maaf mencela Pak, Bu, setiap ibu memang memiliki perjalanannya masing-masing. Tidak semuanya harus bisa sekarang. Yang dibutuhkan ibu Rina sekarang adalah dukungan dari keluarganya. Nah, saya permisi panggil bidan Ayu dulu ya Bu. Lagi ngapain, Nak? Kok bayinya nangis terus sih? Kamu tuh gimana nyusunya tuh? Gak becus banget sih. Kasih formula aja deh. Lihat tuh bayinya nangis terus. Aku lagi coba. Dulu, ini bidan akhirnya ya Ibu. Selamat pagi Bu Rina, gimana kabarnya hari ini Bu? Wah, sudah bisa mencoba menyusui sendiri ya Bu ya, Ibu hebat Bu. Tapi dia nggak mau nempel ibu. Aku takut dia kelaparan nanti. Iya Bu, dia tuh ya Bu bidan ya. Dari kemarin tuh nggak becus Bu nyusunya tuh Bu. Nanti akan kurang gizi loh ini Bu. Bu boleh coba saya pegang bayinya sebentar Bu. Sini Bu. Kita belajar bareng-bareng ya Bu ya, langsung bisa kok Bu. Namanya juga proses ya. Ini ya Bu ya. Ya, dia nempel. Iya Bu, ini ya Bu ya syaratnya. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Wah, akhirnya kamu hebat Rin.
pikir aku nggak mampu. Iya Bu, sama-sama. Ibu pasti mampu. Menjadi ibu itu sebuah perjalanan ya Bu ya, bukan sebuah perlombaan. Ya sudah, kami permisi keluar dulu ya Bu ya. Ibu tetap semangat ya Bu ya, jaga kesehatan juga ya Bu ya. Permisi ya Bu. Iya sih Bu. Rina, beberapa hari ini Ibu luar biasa loh Bu. Lihat, bayinya sehat dan Ibu juga makin tenang. Semua ini tapi nggak mudah ya Bu ya. Apakah Ibu ada yang ingin ceritakan Bu? Saya merasa capek Ibu. Saya merasa saya nggak memegang kendalinya Ibu dari awal saya hamil sampai saya melahirkan. Saya malah takut buat gendong anak saya. Itu perasaan yang wajar Bu. Setiap ibu hamil yang baru melahirkan pasti mengalami perasaan yang sama seperti Ibu. Aku merasa gagal Sus, mertua aku nih menuntut ini Ibu. Terus bilang aku nggak becus. Semua kesalahannya disalahin ke aku. Aku jadi ragu apa aku memang cocok jadi ibu. Ibu tahu nggak Bu, Ibu sudah jadi ibu sejak hari pertama, sudah berani mencoba. Kesempurnaan itu bukan jadi patokan ya Bu ya. Yang penting Ibu mau terus belajar dan mencintai bayi Ibu. Itu sudah luar biasa loh Bu. Iya loh Bu, Ibu nggak sendirian. Di sini ada saya, ada bidan juga. Di sini kami nggak hanya mendukung Ibu secara fisik, sini kami juga membantu Ibu secara psikologi. Kalau misalkan Ibu nanti ada yang mau diceritakan melewati masa-masa keraguan Ibu, kami ada di sini untuk Ibu. Semangat ya Bu. Ya Bu, saya pikir saya merasa sendiri Bu, soalnya saya selalu disalahin. Terima kasih ya Ibu atas semangatnya. Terima kasih Bu Bidan, terima kasih Suster. Kita tim yang ya Ibu buat, dan hari demi hari Ibu akan makin percaya diri kok Bu. Yang semangat ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya Bu. Gimana Bu? Kita langsung aja ya. Ya udah, kamu pamit dulu ya Bu. Ya Bu. Kamu istirahat Bu di dalam kelas. Ya semangat ya Bu ya. Permisi Bu. Ya adalah iki kujune teng ngopo iki? Facebook, berita saat ini. Dari mana, Nak? Tadi barusan dari rumah bidan, dari ngobrol sama bidannya. Oh, ngapain di sana? Ngobrolin tentang Rina, tentang kondisi dia sekarang. Ngomong apa emangnya dia? Bidannya itu. Ibu bidannya bilang, Rina itu lagi sensitif banget. Masa nifas itu kan masa yang paling rentan bagi seorang ibu. Bukan cuma fisiknya aja, tapi batinnya juga, Ma. Ma, mungkin selama ini Mama itu niatnya untuk bantu. Tapi dengan cara Mama seperti itu, membuat dia merasa lebih gagal, Ma. Lah, Mama kan cuma ngasih masukan. Salah emang Mama yang masukan gitu. Mama itu baik, aku tahu, Ma. Tapi cara Mama nyampainya itu keras dan penuh tuntutan. Rina itu sampai nggak bisa, sampai segala hal yang dia pegang itu salah, Ma. Dia jadi nggak bisa ngurus anaknya sendiri. Ibu bidan bilang, kalau banyak ibu-ibu yang mengalami baby blues. Kalau tekanan dari orang yang terdekat itu membuat dia depresi, Ma. Aku nggak mau terjadi itu sama istri aku. Iya, Nak. Mama ngerti sekarang. Maafin Mama ya, Nak. Rina, Iya, masuk. hai, akhirnya kami bisa ketemu kamu dengan Ayu. Ya, udah kangen. Lucunya. Gimana rasanya jadi ibu baru? Aku kira aku nggak sanggup, tapi semenjak nengok dia tidur, aku selalu sayang nengok dia. Itu naluri ibu, Rin. Emang butuh waktu untuk adaptasi. Tapi kamu udah keren banget loh. Bangga deh. Dan anaknya nih cantik banget, mirip kamu. Makasih ya, terima kasih juga tentu dukungan kalian. Awalnya aku merasa sendiri, tapi sekarang atas dukungan kalian aku nggak sendiri lagi. Makasih ya, Wi. Ayo. Siap. Dadah.
selama ini keras banget sama kamu. Kamu tertekan ya nak ya sama mama. Mungkin mama nggak tahu ibu zaman sekarang itu gimana ya nak ya. Mama taunya ya zaman mama dulu kayak gitu, sehingga buat kamu tertekan, buat kamu sedih. Maafin mama ya nak ya. Iya ma, aku juga udah maafin. Maafin aku juga ya ma. Kita sama-sama belajar. Nah, maafin mama. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number